Seluruh kepala negara ASEAN langsung tunduk saat Joe Biden datang di Joko Widodo. Hal menarik terjadi di sela-sela pertemuan tingkat tinggi ASEAN 2022, di mana kehadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung mencuri perhatian seluruh pimpinan negara ASEAN. Diketahui AS memang mempunyai peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, dan masih banyak negara-negara di kawasan yang sangat bergantung dengan hubungan baik dengan Amerika, walaupun harus menuruti berbagai kebijakan internasional AS. Dari banyak kepala negara ASEAN, terlihat hanya satu saja pemimpin ASEAN yang berdiri sejajar dengan Joe Biden, dialah Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa era Indonesia diatur dan disetir bangsa lain telah berakhir. Dimulai dengan keberanian Presiden Joko Widodo melawan tirani Uni Eropa hingga suksesnya revolusi industri di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun berharap bahwa kemitraan komprehensif strategis ASEAN Amerika Serikat, AS yang diluncurkan dalam KTT ASEAN AS di Kamboja kali ini bisa menjadi bagian dari solusi menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Harapan tersebut Presiden Jokowi sampaikan saat berbicara sebagai negara koordinator dialog KTT ASEAN AS yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden di Hotel Soha, Phnom Penh, Sabtu sore, tanggal 12 November tahun 2022. Kemitraan ini diluncurkan di saat dunia sedang hadapi tantangan yang luar biasa. Saya ingin membacakan ringkasan ASEAN Common Sense, di mana kemitraan ASEAN AS dapat berkontribusi menjadi bagian dari solusi, ucap Presiden Jokowi. Ada 3 hal yang dikemukakan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Pertama, Presiden mendorong perwujudan kemitraan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN menginginkan kehadiran AS di kawasan membawa energi positif bagi perdamaian. Dukungan AS terhadap sentralitas ASEAN juga harus diterjemahkan dalam aksi nyata, khususnya peran ASEAN sebagai agenda setter dinamika di kawasan dan pembentukan arsitektur kawasan yang inklusif, jelas Presiden. Hal kedua yang disampaikan Presiden Jokowi adalah membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global. Sinergi kebijakan harus didorong untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, dukungan likuiditas, dan efektivitas kebijakan ekonomi. Upaya membangun ketahanan pangan juga harus menjadi prioritas utama. Saya harap ASEAN dan AS dapat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas produksi pangan, pengembangan bibit unggul, pemanfaatan teknologi pertanian, dan penguatan strategi ketahanan pangan di kawasan, kata Presiden Jokowi. Adapun hal ketiga yaitu menciptakan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan. Presiden Jokowi mengatakan ASEAN berkomitmen kuat mewujudkan masa depan berkelanjutan. Sebagai contoh, ASEAN akan tingkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada 2025. Kami apresiasi komitmen AS untuk clean energy di kawasan. Kerjasama ASEAN-AS dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, membuka lapangan kerja baru dalam transisi energi, dan menciptakan kerangka regulasi dan pendanaan yang kondusif, pungkas Presiden. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN-AS yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.